Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur rahfal wa ayyidna datallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para unsur pengurus besar yang hadir melalui Zoom meeting virtual pada malam ini yang saya muliakan. Wabil khusus kita hormati, kita ta'zimi Rais Am Dewan Muntasyar Perung Besar Nahdlatul Ulama Umuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasika Hajjah Siti Raihanun Zilin Abdul Majid. Kita sebagai kader, sebagai habituren, wajib mendoakan beliau agar tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, sebagai rasa bakti kita kepada zuriat al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syekhuna Raden Tang Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani LCMPDI, yang tetap kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Yang mulia, yang terhormat Akanda Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama se-Provinsi Kepulauan Riau hadir bergabung. Alhamdulillah. Ketua Pengurus Daerah Kota Batam, alhamdulillah Ustaz Saleh, kita ikut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum ayahanda. Mudah-mudahan ya almarhum ayahanda diterima oleh Allah SWT termasuk min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Kita semua ikut berbelasungkawa. Mudahan pelungguh tetap sehat, tetap sabar dalam menghadapi musibah ini. Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Bintan sekaligus Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Kabupaten Bintan Ustaz Saifuddin ya, SAG MAG beserta seluruh jajaran yang saya muliakan. Ketua Yayasan Ashabul Yamin Nahdlatul Ulama, Ketua Yayasan Islamic Center Nahdlatul Ulama, Ketua Yayasan Hizbul Watani Nahdlatul Ulama, Ketua Yayasan Al-Anjum Nahdlatul Ulama, Ketua Yayasan Insanul Madani Nahdlatul Ulama, Ketua Yayasan Insan Harapan yang bergabung di acara pengajian pada malam ini yang amat sangat yang hormati, yang banggakan. Sekaligus mudah-mudahan tetap sehat walafiat dalam berjuang memajukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui organisasi Nahdlatul Ulama tercinta. Ketua Wilayah Pemuda-Pemuda Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah bergabung. Adinda Al-Ustaz Dr. Lalu Muhammad Nurul Watani, seluruh jajaran pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan pemuda Nahdlatul Ulama se-Provinsi Riau Kepri yang saya muliakan. Tak lupa kita hormati Ketua Muslimat, Ketua Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau, seluruh jajaran. Alhamdulillah selalu setia mendampingi
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulatan, seluruh jajaran. Kemudian seluruh hadirin hadirat bergabung di tengah-tengah kita, anggota Ikamah Nahdlatul Ulatan, Ikatan Alumni Himmah Nahdlatul Ulatan, alhamdulillah bergabung di tengah kita. Sekretaris Jenderal Asosiasi Dosen Nahdlatul Ulatan, ya, Akhi Dr. Lalu Sumardi, alhamdulillah bergabung di tengah kita. Dan hadirin hadirat jamaah pengajian Tahun Baru Hijriyah bersama pengurus wilayah Nahdlatul Ulatan Provinsi Kepulauan Riau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekaligus sudah menghormati, mengurangi rasa takzim saya kepada ya beliau-beliau semua. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua alam, alamul ghaib wa syahadah, alam ghaib dan alam syahadah. Ya, alam ghaib bahwa kita ya berada dalam alam maya pada, alam sinyal, alam virtual yang secara ya fisik kita tak berjumpa, tapi kita saling musyahadah, kita bisa saling ketemu, saling bertatap muka meskipun berada di ya Batam sana, di Kepulauan Riau sana. Alhamdulillah wa syukurillah, ini semua adalah min fadlillah, min rahmatillah, termasuk di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka wajib bagi kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala ya iman, Islam, ihsan, sehat walafiat beserta kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan tugas pengabdian perkhidmatan kita kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, wabil khusus melalui organisasi tercinta, organisasi Nahdlatul Ulatan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang samina wa ata'na di dalam menjalankan sunnah hasanah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, para pejuang Anjum Nahdlatul Ulatan yang saya muliakan, atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulatan Al-Fakir Haji Fakhrul Razi Dahlan mengucapkan selamat Hari Raya Hari Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1443 Hijriyah. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga di tahun baru ini kita dapat ya mendapatkan kesehatan, keafiatan, panjang umur, kemudian keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan tahun baru ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Dalam rangka itu, tema besar kita adalah bagaimana kita jadikan tahun baru Hijriyah 1 Muharram sebagai tolak ukur kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Kita jadikan, kita refleksikan 1 Muharram sebagai momentum yang paling strategis untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW, untuk mengenang bagaimana Rasulullah SAW berjuang menyebarkan Islam di persada ya dunia ini. Maka 1 Muharram momen yang paling penting bagi kita umat muslimin dimanapun berada untuk merayakan hari tahun baru Hijriyah. Saudara-saudara yang saya muliakan, dalam rangka kita memperkuat perjuangan kita di Nahdlatul Ulatan, maka penting bagi kita jadikan
tahun baru Hijriyah ini untuk merefleksikan bagaimana perjuangan ya Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islamiyah. Kemudian kita turunkan ya refleksi perjuangan Rasulullah SAW itu dengan perjuangan pelanjut para nabi, warasatul anbiya, yaitu para ulama. Dalam hal ini kita di Nahdlatul Ulama, ulama besar kita, maha guru kita adalah Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, menjadi pendiri organisasi Nahdlatul Watan, pendiri Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Momentum Hijriyah ini, coba kita merefleksikan ya bagaimana Maulana Syekh memberikan warna-warna keberagamaan, bagaimana Maulana Syekh menghadapi tantangan rintangan perjuangan. Sudah hampir ya 85 bahkan 86 tahun ya Nahdlatul Watan ini menyebarkan sayap perjuangannya di seantero Nusantara, bahkan seantero dunia. Artinya bahwa kita sebagai kader-kader, murid-murid, pecinta dan abituren Nahdlatul Watan harus mampu menjadikan momentum 1 Hijriyah, 1 Muharram ini sebagai padanan yang paling kuat untuk mencapai sebuah kemajuan. Saya ingin mempersingkat ya, ada 6 ya poin yang bisa kita ambil dari refleksi tahun baru 1 Muharram ini untuk menjadi bekal kita para pejuang Nahdlatul Watan dalam menapaki kehidupan kita berbangsa, beragama, dan bermasyarakat dan berorganisasi. Yang pertama, refleksi yang paling poin bagi kita adalah ya, pertama tawajjuh artinya kita memfokuskan perjuangan, memfokuskan ibadah kepada Allah SWT semata. Kita orientasi utamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Tawajjuh sebagai kader-kader Nahdlatul Watan, sebagai warga Nahdlatul Watan, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki sikap mutawajjih. Kita fokuskan semua pikiran kita, nalar kita, ya, amal perbuatan kita semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh. Kita tawajjuh kepada Allah SWT. Tawajjuh itu adalah muka kita semuanya menghadap kepada Allah SWT. Pikiran kita menghadap kepada Allah SWT. Kemudian lisan, pandangan, pendengaran, itu wajah semua. Yang semuanya harus berorientasi, bertolak ukur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawajjuh. Maka di dalam organisasi Nahdlatul Watan, kalimat tawajjuh itu adalah sesuatu yang lumrah yang kita dengar di saat kita baca hizib misalnya. Kita menyebut doa, inna natawajjahu bika ila fi hajatina hazi. Memberikan gambaran bahwa Maulana Syekh memberikan pembelajaran kepada kita di dalam berjuang itu harus ada konsep tawajjuh. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada perjuangan, fokus terhadap nilai-nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tawajjuh. Maka orang-orang yang mutawajjih ilallah, orang yang selalu tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang sukses, baik sukses duniawi maupun sukses ukhrawi. Itu yang dimaksud dan sering disebut oleh Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah wa ma kana lillahi fahuwa muttasilun. Apa saja yang dikerjakan semata-mata karena Allah, tawajjuh kepada Allah SWT, muttasilun, maka nyambung dengan Allah, nyambung dengan berkah dari Allah, nyambung dengan rahmat Allah SWT, nyambung dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li ghairillah fahuwa mumpasilun.
apa yang dikerjakan bukan karena Allah, maka dia terputus, mumpasil, terpisah, ya, terlempar dari hidayah Allah, terlempar dari berkah Allah, terlempar dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum tahun baru Hijriah, pertama bagi kader-kader Nahdlatul Ulama harus memiliki sikap mutawajjih, tawajuh fil fikir. Kita fokuskan pikiran kita untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama, untuk memajukan Nahdlatul Ulama, untuk membantu syekhuna, membantu umuna di dalam menyebarkan perjuangan-perjuangan Nahdlatul Ulama, tentu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita masing-masing. Ini yang perlu kita camkan bersama oleh seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama. Pertama yang penting bagi kita adalah tawajuh. Nah, tawajjahu, kita fokuskan semua hal itu kepada Allah dalam rangka mencapai ridho dan maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para kader Nahdlatul Ulama ya harus memiliki refleksi mutawajjih, tawajuh itu. Fokus jika kita menjadi pengurus wilayah, fokus untuk mengembangkan, ya, memakmurkan, kemudian menyebarluaskan Nahdlatul Ulama dengan segala perangkat-perangkatnya. Sebagai pimpinan pondok pesantren, kita tawajuh, kita fokuskan untuk pengembangan kemajuan organisasi maupun yayasan dan lembaga yang ada di bawah ya, organisasi Nahdlatul Ulama. Ini T yang pertama, tawajuh. Yang kedua, saudara-saudara, ya, para nahdliyin nahdliyat, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, yang paling penting bagi kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama adalah tabarruk. Tabarruk, mengambil berkah. Tentu berkah yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabarrak ilallah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala sumber keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, karena keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, sebagai abituren, sebagai muhibbin, sebagai pengurus, sebagai pimpinan harus mampu merefleksikan jiwa-jiwa meraih keberkahan. Tabarruk. Tabarruk itu adalah bagaimana kita mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdhah, ibadah wajib, salat 5 waktu, zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji, kemudian syahadah. Itu adalah momentum-momentum strategis untuk menggapai tabarruk berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berkah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutlak hukumnya. Bahwa kita adalah wajib menggapai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tabarruk. Kemudian yang kedua adalah tabarruk lil khalq. Kita mengambil berkah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menitip berkah itu kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Misalnya Allah titip berkah itu, misalnya Allah berkahi, misalnya dalam Al-Qur'an, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Allah titip berkah itu ada di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Artinya Allah menitip berkah itu kepada makhluknya. Kemudian yang paling penting adalah berkah itu Allah titip, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya bahwa Allah menitip berkah itu kepada para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil berkah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Allah titip berkah itu kepada orang-orang yang mulia. Siapakah orang-orang yang mulia? Itu adalah para ulama. Ya, ulama, al-amilin, al-mukhlisin. Maka Allah titip berkah itu bagi kita warga besar Nahdlatul Ulama. Allah titip keberkahan itu ada pada Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka siapa saja
murid-muridnya, abituren, pencinta yang melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulatan, melanjutkan perjuangan Maulana Syekh, maka dia diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, berkah hidup, berkah umur, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah ya batin, zahir batin. Itu artinya kita menjadi kader Nahdlatul Ulatan harus pintar-pintar tabarruk, mengambil berkah itu sendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, coba kita lihat ya tabarruk dalam perspektif Nahdlatul Ulatan itu. Di dalam hizib Nahdlatul Ulatan, Maulana Syekh mencantumkan keberkahan-keberkahan itu. Misalnya ya mukaddimah hizib Nahdlatul Ulatan, dalam kita membaca hizib Nahdlatul Ulatan diawali dengan Fatihah-Fatihah. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam. Artinya bahwa kita warga Nahdlatul Ulatan ya berkewajiban untuk menggapai berkah melalui kita tawassul tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita awali Fatihah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam. Kemudian yang kedua, baru kita tabarruk ya melalui ya guru kita. Ya, maha guru kita, Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ya, li sahibil hizmi walana abil madaris wal masajid. Artinya kita kader-kader Nahdlatul Ulatan harus mampu meraih tabaruk itu ya, meraih keberkahan itu. Momentum 1 Muharram, momentum Hijriyah ini adalah momentum menggapai berkah Allah. Bagaimana berkah Allah itu? Allah turunkan berkah itu melalui Rasulullah. Allah titip berkah itu melalui ulama-ulama. Allah titip berkah itu melalui maha guru kita, almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Disitulah kita bagi pejuang-pejuang Nahdlatul Ulatan, sesulit apapun perjuangan kita di sana, di medan perjuangan, yakin dan yakinlah bahwa keberkahan Allah, berkah ya maha guru kita itu akan kita raih pelan, cepat maupun lambat, berkah itu pasti kita dapat. Itu tabarruk. Maka itu sebabnya bagi kita kader-kader Nahdlatul Ulatan tidak boleh pesimis di dalam berjuang. Ya. Ingat bahwa Maulana Syekh menitipkan kepada kita 2 honorarium yang utama. Mungkin pengurus, ya pimpinan organisasi, badan otonom tidak punya honor ya, dari pengurus besar. Tapi ingat, Allah titip honor yang paling mulia bagi seluruh pejuang pengurus Nahdlatul Ulatan dalam berbagai jenjang. Allah titip honor itu dengan doa yang luar biasa dahsyatnya. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa Nahdlatul Ulatan wahfadhan ada imam minal fitan wahdian rijalaha ala sunan wansuranhum fil asyaya wal bukar. Coba Maulana Syekh menetapkan sebuah doa di dalam doa pusaka, yaitu doa khusus honorarium termulia bagi seluruh pejuang-pejuang Nahdlatul Ulatan, dari pengurus Dewan Mutasyar sampai anak ranting, dari ya, pimpinan pusat sampai ya daerah dari wilayah maupun ranting, semuanya diberikan honorarium oleh Allah SWT melalui titipan doa Maulana Syekh, yaitu wahdian rijalaha ala sunan. Ya Allah, berikan petunjuk, berikan bimbingan, berikan arahan, memberikan ya konsep-konsep perjuangan, hidayah ilmu, hidayah rezeki, hidayah anak, hidayah keluarga, hidayah pengetahuan kepada siapa? Rijalaha, pada pengurus Nahdlatul Ulatan. Ini harus dicamkan oleh kita sekalian. Itu adalah honorarium yang tidak bisa hitung, dikalkulasi dengan harta benda sebanyak apapun. Kenapa? Karena ya hidayah afdalul minan minallahi ta'ala al-hidayah. Seabdal-abdal pemberian dari Allah SWT itu adalah hidayah. Itu sebabnya setiap hari ya 5 kali sehari semalam ya kita sholat, wajib bagi kita untuk memohon hidayah kepada Allah SWT dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan bahwa kader-kader Nahdlatul Ulatan itu akan selalu dibimbing oleh Allah SWT dalam derap pikirannya, derap ucapannya maupun langkah-langkah perjuangannya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakinkan, harus kita yakini. Itu adalah doa mulia dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh kepada kita sekalian. Wahdian rijalaha ala sunan.
Kemudian yang kedua, ya, yang paling penting bagi kita setelah kita tabaruk kepada Allah, tabaruk kepada Rasulullah, tabaruk kepada Maulana Syekh sebagai guru kita, maha guru besar kita, maka kita akan mendapatkan wansuranhum fil asyaya wal bukar. Berikanlah mereka pertolongan, berikanlah mereka gaji ya Allah, berikan mereka kesenangan, berikan mereka ketenangan, berikan mereka kebahagiaan fil asyaya wal bukar, baik siang dan malam. Coba itu doa. Setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik dibaca doa itu oleh jutaan mulut lisan warga Nahdliyin Nahdliyat dimanapun mereka berada. Semuanya kembali itu kepada kita sekalian. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Itulah maha karunia Allah SWT kepada kita sebagai seluruh kader pejuang Nahdlatul Watan. Saudara-saudara, para pejuang Nahdlatul Watan di Kepulauan Riau yang amat sangat saya banggakan. Yang ketiga, refleksi tahun baru Hijriah ini dalam rangka merapatkan perjuangan kita dalam mengembangkan agama nusa dan bangsa melalui organisasi Nahdlatul Watan adalah kita harus memiliki sifat dan sikap ta'alluq. Ada hubungan emosional, hubungan batiniah. Dengan apa? Dengan Nahdlatul Watan, dengan pendiri Nahdlatul Watan, dengan pelanjut pewaris Nahdlatul Watan. Itu yang disebut di dalam ya hizib Nahdlatul Watan. Misalnya wa amman lahu ta'alluqun bina wa an Nahdlatul Watan wa anis saulati yati. Itu ungkapan ta'alluq. Bahwa kita semua dimanapun kita berada harus memiliki ta'alluq, harus memiliki hubungan pikiran. Di saat kita membaca Salawat-Tain, ya, pikiran kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penyusun salat Salawat-Tain. Itu ta'alluq namanya. Ada hubungan emosional, hubungan rasional, hubungan ya spiritual kita dengan ya Allah Subhanahu wa taala, hubungan emosional kita dengan pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Bagi kader Nahdlatul Watan harus memiliki sikap ta'alluq, ada hubungan. Ya, dimanapun kita berjuang, kembalikan. Oh, ini adalah perjuangan Maulana Syekh. Oh, saat kita mendapat kesulitan, ini adalah perjuangan di Nahdlatul Watan. Maulana Syekh juga banyak rintangan dan percobaan yang beliau hadapi. Maka sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kita harus ada sikap ta'alluq kita, ada hubungan batiniah kita. Dan sinilah ya hamba-hamba Allah yang mulia diberikan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu dia ada sifat ta'alluq, menggantungkan hubungannya dengan gurunya, menggantungkan hubungannya dengan orang-orang yang berjasa pada dirinya. Ini penting untuk kita resapi bersama ya para pejuang Nahdlatul Watan. Ya, T yang ketiga adalah ta'alluq. Nah, yang keempat bagi kita ya warga besar Nahdlatul Watan dimanapun berada harus kita memiliki ya tanasub. Tanasub itu adalah ada genealogi, ada hubungan nasab keilmuan, ya nasab keberkahan, nasab organisasi, kemudian nasab ya sosial. Di dalam hizib Nahdlatul Watan, Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengajarkan kita untuk selalu tanasub. Misalnya di dalam ya hizib Nahdlatul Watan dijelaskan wa ja'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina warasatal anbiya'il amilin ila akhir doa. Ini maknanya bahwa kita harus ada sikap tanasub. Tanasub itu adalah kita punya nisbah, ada sandaran keilmuan. Ini Kanda pengurus wilayah Provinsi Kepri. Tanasubnya mana? Oh, saya alumni Mahat. Ustaz Fatur Rahman. Oh, saya alumni Mahat. Ya. Kemudian Ustaz Saleh, saya alumni Mahat. Oh, saya adalah muridnya Maulana Syekh. Oh, saya adalah muridnya Umuna. Saya adalah muridnya Syekhuna. Itu namanya tanasub. Kita gantungkan, kita hubungkan nasab keilmuan kita kepada orang-orang yang mulia. Disitulah berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nasabkan ilmu kita. Untuk apa? Karena itulah yang disebut dengan sanadul ilm. Sanad ilmu. Makanya Maulana Syekh di akhir-akhir hayat beliau selalu menekankan
bahwa pilih ya guru atau ngaji, pilih guru tempat mengaji. Untuk apa? Dalam rangka menjaga nasab keilmuan, menjaga keberkahan ilmu. Itu Maulana Syekh. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Berkali-kali Maulana Syekh sebut ya ungkapan ini. Ada yang mengatakan ini adalah hadis, ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ya. Tapi Maulana Syekh sering menggunakan ya kalimat lapas ini, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Panzur amman ta'khuduna dinakum. Maka pinter-pinter mencari ya, mengambil ilmu dari siapa? Dari orang-orang yang terpercaya secara keilmuan, percaya ya secara ya spiritual, ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanasub. Bagi kita Nahdlatul ya, pengurus daerah di mana berada, oh, saya sedang menjalankan ya amanah Maulana Syekh. Kita sudah tanasub itu. Bisa kita tanasub berarti kita di situ ada berkah. Pasti berkah ada di situ. Insyaallah tabarakallah. Ini tanasub. Bagi kader Nahdlatul tidak boleh, tidak harus menyebutkan nasab keilmuannya. Ya, kalau ngaji di mana-mana sebut Maulana Syekh, sebut gurunya, sebut guru kita. Untuk apa? Dalam rangka tanasub, mengambil silsilah keilmuan. Di dalam ilmu tarekah, ya, wajib kita sebut mursyid. Kenapa? Dalam rangka tanasub, ya, mengambil nasab keilmuan, genealogi keilmuan. Maka bagi kita warga Nahdlatul, genealogi keilmuan kita jelas, silsilah keilmuan kita jelas. Ya, kita dengan Maulana Syekh dekat sekali, bisa jadi 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat dengan Maulana Syekh. Ya, jalur keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting bagi kita, menjaga nasab ilmu itu. Jangan sampai nasab ilmu, pipa ilmu itu dikotori. Jangan sampai pipa ilmu itu putus. Jangan sampai pipa ilmu terpotong. Maka kita wajib menjaga warisan perjuangan yang diwariskan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Kita maklum semua, dalam wasiat Maulana Syekh sungguh jelas, ya, sungguh amat terang dan jelas. Ya, di situ Maulana Syekh menjelaskan, ya, siapa-siapa sesungguhnya, ya, orang-orang yang putus berkah, putus pipa ilmunya, pipa berkah rizkinya, pipa ya terputus dari ya keberkahan itu. Maulana Syekh sudah disebut semua di dalam wasiat beliau, tertulis maupun secara lisan. Saudara-saudara yang saya muliakan. Kemudian yang berikutnya, yang paling poin bagi kita adalah di dalam perjuangan Nahdlatul, dalam upaya kita menyatukan derap langkah perjuangan, maka yang disebut di dalam hizib Nahdlatul dengan sebutan tajammu. Nah, ada tajammu. Pertama tadi tawajjuh, kemudian tabarruk, kemudian ada ta'alluq, kemudian ada tanassub, yang kelima ada tajammu. Tajammu itu adalah mengkombinasikan, menggabungkan dua kebaikan, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi. Maulana Syekh menyebutnya, misalnya wajma', ya, wajma' lana walahum khairayid dunya wal akhirah. Itu doa hizib. Wajma' lana walahum khairayid dunya wal akhirah. Ya Allah, kumpulkan bagi kami dan juga bagi mereka semua khairayid dunya wal akhirah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sebagai kader Nahdlatul harus mampu memiliki sifat mutajammi', tajammu, menggabungkan kehidupan kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Itu sebabnya Maulana Syekh yang menyebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena mencakup semua alam jagat raya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu semua tercakup di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Maulana Syekh mentajammukan, mengumpulkan itu dalam ya kalimat wajma' lana walahum khairayid dunya wal akhirah. Nah, ini yang kelima adalah ada tajammu, ada sikap kita mengambil kebaikan dunia wal akhirah. Kemudian tajammu yang kedua adalah wajma' kalimatana wa kalimatahum, bahwa kita satu visi misi, sekata seia,
Ya, sebagai pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama, jika itu adalah instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita berada dalam konsep wajma' kalimatana wa kalimatahum. Satu kata, satu komando. Jika ada perintah, ada instruksi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, tetap kita berada wajma' kalimatana wa kalimatahum. Satu kata, satu instruksi, satu komando. Untuk apa? Dulu tajammu mendapatkan kesuksesan duniawi, kesuksesan ukhrawi. Ini resep-resep perjuangan yang harus kita jaga bersama, kita rawat bersama. Yang keenam, yang terakhir, ya saudara yang saya muliakan, adalah ada ta'alluf. Ta'alluf itu ulfah. Kita kasih sayang. Ada jiwa kebersamaan, jiwa saling memahami, jiwa saling menghormati, jiwa saling kasih mengasihi dalam perjuangan. Ya, yang namanya kita di rantauan di Kepulauan Riau. Ya, kita sebagai perantau harus ada sikap ta'aluf. Wa'alib baina qulubina wa qulubihim. Ya, jinakkan, satukan hati kami dengan hati-hati mereka. Ya, untuk apa? Hati mereka ikhlas, yakin istiqomah berjuang dalam perjuangan Nahdlatul Ulama, yakin ikhlas melanjutkan perjuangan Ummuna, yakin ikhlas melanjutkan perjuangan Syekhuna, yakin ikhlas menjalankan perintah-perintah Maulana Syekh di dalam khitah-khitah perjuangan. Inilah yang terpenting bagi kita dalam merefleksikan ya satu Muharram ya sebagai wadah untuk menetapkan 6T. Menurut saya 6T yaitu tawajuh. Kita fokus perjuangan. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu, biarlah saja apapun kata orang, ya maju. Ya, kita tetap pada prinsip samina wa ta'na. Pokoknya inwan dan taqwa, berada dalam garda terdepan memperjuangkan khidmah ma'rufah Bapak Maulana Syekh. Itu yang penting, tawajuh. Fokus kita menghadapi rintangan dan cobaan. Tetap tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabaruk, tetap kita akan diiringi dengan berkah. Dengan tabaruk kita kepada Allah, tabaruk kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabaruk kita kepada Maulana Syekh. Insyaallah semuanya akan menjadi keberkahan bagi kita sekalian. Saudara-saudara rahimakumullah, inti pengajian kita pada hari ini, izinkan saya membacakan kitab ya yang ditulis oleh Syekh Maulana Syekh Nasr bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, bahwa di dalam merefleksikan tahun baru Hijriah, tadi Ustaz Jalul Hadi membacakan ayat Al-Quranul Karim, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah jiwa, setiap diri kita, setiap manusia, setiap insan, wal tanzur, memandang, melihat, berpikir, ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah berlalu, ya, lighadin, untuk persiapan masa yang akan datang. Hijrah Rasulullah SAW adalah sebuah momentum untuk merefleksikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk kemajuan spirit perjuangan. Maulana Syekh sudah membentuk ya organisasi Nahdlatul Ulama ya, dengan segala corak warganya, dengan segala dinamika dialektikanya. Bagi kita kader Nahdlatul Ulama harus memiliki tafakur, tadabbur, ya, tanazzur yang baik. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, untuk ya era yang masa akan datang. Hari ini kita berada di era yang sangat global, ya, era virtual. Ya, silaturahim kita ini silaturahim virtual yang biasanya Ustaz Dr. Nurul Watani menyebutnya ini adalah silaturahim ya dakwah virtualiyah. Dakwah virtualiyah zoomiyah. Ya, ini nih sudah eranya sudah seperti ini. Artinya kita harus memiliki ya konsep-konsep pemikiran, visi misi visioner, ya visi misi ke depan untuk mengembangkan ya memajukan organisasi Nahdlatul Ulama. Maka nasihat mulia dari Syekh Nasr ini adalah perenungan bagi kita sekalian. Beliau mengatakan, qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, idza arada al-insanu ayyanala fadl tafakkuri wat tadabbur
falyatafakkar fi khamsati asya'. Masyaallah tabarakallah. Siapa saja yang menginginkan, man arada, ya. Siapa saja yang menginginkan, ya, minal insani, dari kita manusia, ayyanala fadlal tafakkuri wa tadabbur, untuk mendapatkan kemuliaan fadilah-fadilah berpikir, fadilah-fadilah berenung, fadilah-fadilah merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka dia harus berpikir pada 5 aspek penting. Ya. Falyatafakkar fi khamsati asya'a. Dia hendaklah berpikir, merenung, merefleksi, ya, kemudian melakukan perenungan pada 5 aspek penting. Awwaluha fil ayati wal alamati. Yang pertama, tempat kita berpikir, merenung, bertadabbur, tafakur, tanazzur itu adalah fil ayat, tentang ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Wasani, yang kedua, tempat kita berpikir, merenung, memandang ke depan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri manusia itu adalah fil alai wan na'mai. Berpikir, merenung pada aspek nikmat-nikmat dan rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita renungkan, wajib kita pikirkan bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat itu adalah sesuatu yang wajib kita tadabbur, tafakur, tanazzur untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasalitsu, yang ketiga tempat wajib kita berpikir itu adalah fi thawabihi, pada aspek mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tetap berorientasi pada pahala. Di saat kita berjuang, mendirikan pondok pesantren, mengabdi, mengajar, mendidik putra-putri kita, kita tetap berpikir fi sawabihi, mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sesusah apapun perjuangan, tapi tetap kita yakin, ada berpikir ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala fi sawabihi. Yang ketiga, yang keempat, warabi'u fi iqabihi. Wajib kita berpikir pada aspek akibat, siksaan. Jika berbuat dosa, apa akibatnya? Jika melakukan kesalahan, apa akibatnya? Jika korupsi, apa akibatnya? Jika berdusta, apa akibatnya? Jika melakukan kezaliman, apa akibatnya? Harus kita pikirkan itu agar kita terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala fi iqabihi. Wal khamisu, yang kelima tempat kita wajib berpikir, berenung itu adalah fi ihsanihi ilaihi wa jafaihi lahu. Kita berpikir tentang hal-hal yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan. Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita rahmat. Kita harus wajib pikirkan itu sebagai landasan yang terbaik bagi kita dalam berjuang. Wa jafaihi, begitu juga Allah, ya, harus kita pikirkan kenapa Allah murka. Kenapa Allah tidak redha? Kenapa Allah tidak memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada seseorang? Kita wajib merenungkan itu. Ini 5 hal tempat kita wajib berpikir untuk mencapai kemuliaan daya pikir, refleksi, tafakur, tanazzur itu sendiri. Coba penjelasannya, Pak. Fa'amat tafakur wa tanazzur fil ayat wal alamat. Sedangkan di saat kita berpikir tentang ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, simbol-simbol kekuasaan Allah itu, fayanzur fi qudratillahi ta'ala, maka dia hendaklah memandang semua tanda-tanda Allah itu adalah kudrah irada Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, corona Allah kirim kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, tak kuasa. Kita pikirkan, ini adalah makhluk, ini ada virus. Ya, maka tidak ada jalan bagi kita adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Kita renungkan bahwa ini adalah musibah. Jika musibah itu kita terima dengan penuh keredaan, maka musibah itu adalah pahala. Jika musibah itu kita tidak terima dengan, ya, terpaksa, maka dia menjadi iqab, menjadi siksaan. Maka musibah yang Allah timpakan bagi kita semua ini adalah semata-mata adalah mudha'afatul ajr, untuk berlipat gandanya pahala yang Allah berikan kepada kita sekalian.
Nah, ini di saat kita berpikir tentang tanda-tanda Allah SWT, tanda-tanda alam, tanda-tanda kehidupan, sesungguhnya kita sedang memandang itu dalam kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saling pandang dalam wajah yang berseri-seri melalui Zoom meeting. Ini adalah kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari keramat ini. Keramatnya ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kepri. Ya, bisa saling pandang dari jauh. Ini namanya keramat tayyuz zaman wal makan. Keramat yang bisa melipat gandakan waktu dalam waktu yang sangat singkat dan dekat. Ya, antara Jempong Mataram dengan yang di Batam sana dekat sekali rasanya. Padahal kalau kita jalan kaki, ya belum tentu bisa kita sampai. Ini adalah keramat tayyuz zaman wa tayyul makan. Ini bagian kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah alamat, tanda. Saat kita berpikir tentang itu, maka kita sedang berpikir tentang kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang berikutnya, di saat kita berpikir tentang nikmat, ya. Yang berikutnya, apabila kita berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa matafakkur fil ala'i wan na'ma. Adapun kita berpikir tentang nikmat Allah, rizki yang Allah berikan kepada kita. Apa maknanya? Fa in yanzur ila ni'amillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah SWT, dia sedang berpikir melihat bahwa Allah sedang memberikan nikmat pada dirinya. Dibilang kita nikmat sehat, coba. Sehat itu adalah nikmat. Di saat kita merenung, sehat itu adalah nikmat Allah, kita sedang melihat bagaimana Allah SWT sedang mencurahkan nikmat sehat itu kepada hambanya. Itu na'ma namanya itu. Kenapa? Karena memang itulah fa in yanzur ila ni'amillahi ta'ala. Maka orang-orang yang jika melihat, ya, orang-orang itu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya sedang melihat Al-Mun'im, pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasuila ba'dul hukama, ada sebagian ulama ahli hikmah ditanya perbedaan antara ala'i dengan an-na'ma. Nah, ini kan biasa kita sebut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala'un dengan ni'ma, na'maun. Ala'un wa na'maun. Ya. Alun dengan ni'amun, nikmah. Apa bedanya alaun dengan na'maun? Ada perbedaannya. Beliau katakan, wasila ba'dul hukama 'anil farqi bainal ala'i wan na'ma. Faqala fa kullu ma zahara minan ni'ami fahuwal ala'u. Nah, ini nih. Ya, dicatat baik-baik. Fa kullu ma zahara minan ni'am fahuwal ala'u. Apa yang nampak dari nikmat itu disebut dengan ala. Apa yang nampak? Apa yang nampak dari nikmat itu disebut ala. Mana contohnya? Di saat kita bekerja, setelah kita bekerja dikasih honor. Honor itu adalah namanya ala. Kenapa nampak dia? Ya. Di saat kita di sawah, ya, cocok tanam padi. Begitu kita ya panen gabah itu nampak adanya. Itu namanya ala. Kullu ma zahara minan ni'am fahuwal ala'u. Apa yang nampak dari nikmat itu disebut dengan al-ala. Nah, itu. Jadi apa yang nampak bagi kita? Kita misalnya ya suami istri, ya, kerjasama yang sesingkat-singkatnya. Ya, kemudian lahir kita punya putra putri. Nah, lahir putra putri itu adalah ala karena dia nampak. Nah, gitu kan? Ya, selamat ketua pengurus wilayah ini sudah nambah putra ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu nampak dia nikmat itu, kelihatan nikmat itu disebut dengan ala. Makanya dalam Al-Quran Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang nampak, gitu kan? Kalau kita terjemahkan, maka nikmat Tuhanmu yang nampak-nampak itu yang kamu tidak mampu ya syukuri. Itu namanya ala. Sesuatu yang nampak dari nikmat itu disebut dengan ala. Kemudian wan na'ma,
Sedangkan na'ma wa ma batana fahuwa na'ma. Adapun yang tersembunyi, tidak nampak, itu disebut dengan na'ma. Coba contoh. Orang bahagia. Apa ukuran orang bahagia? Tak kelihatan. Banyak orang punya harta benda, tidak bahagia dia. Tapi begitu dia kelihatan senyum, bahagia, tenang. Ketenangan itu tidak nampak, tapi ketenangan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma batana fa huwa na'ma. Mana gambarannya? Misuzalikal yadani. Ya, misalnya seperti dua tangan. Ya, alauhu, tangan, dua tangan itu adalah nikmat. Ya, dua tangan ini gambaran nikmat. Ala, nampak dia dua tangan ini. Ya. Tapi mana dia namanya? Kuwatuhu, kekuatannya. Nah, nampak dua tangan. Oke, nampak dua tangan. Ini namanya ala. Kelihatan dua tangan ini. Tapi apa yang tidak kelihatan dari dua tangan ini? Kuwatuhuma, kekuatan dua tangan. Kekuatan tangan coba untuk memukul, untuk menandatangani, untuk merestui, mengeluarkan kebijakan, untuk merestui. Ini kan kekuatan yang tidak nampak dari kekuatan tangan itu. Itu namanya na'ma. Itu gambaran. Dua tangan adalah zahir, itu namanya ala. Kemudian fungsi tangan itu adalah na'ma, tidak nampak. Nah, itu gambarannya. Atau misalnya wal wajhu alahu. Wajah ini ala namanya. Wajah ini ala. Wajah, semua kita punya wajah. Ya. Wajah ini nampak, ini namanya ala. Tapi husnul wajhi, wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, wajah yang senyum, wajah yang sering menyampaikan kedamaian, itu namanya na'ma. Betapa banyak orang punya wajah tapi marah-marah melulu. Ini ya, tidak nampakkan na'maknya di situ. Gitu. Cemberut kayak catut mau rupanya itu. Ini tidak menggambarkan dua sisi. Wajah adalah ala, husnul wajhi itu na'ma. Ini penjelasan ulama kita. Masya Allah, tabarakallah. Misalnya wal jamalu na'mahu. Nah, sementara kecantikan, kegagahan itu na'maknya. Di balik wajahmu ada nampak kecantikan dan kegagahan. Wajah itu ala, sedangkan na'maknya adalah kegagahan dan kecantikan. Itu perbedaan antara na'ma dengan ala. Saudara yang rahimakumullah. Maka orang-orang yang selalu berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala fil ala wan na'ma yazidu fil mahabbah, maka dia pasti mendapatkan kecintaan, mahabbah, rasa cinta terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. La tanzur ila ma a'taqallah. Jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepada Anda. Bisa jadi pemberian Allah itu tidak besar. Bisa jadi pemberian Allah itu tidak mencukupkan dirimu menurut ukuran kita. Bisa jadi pemberian Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan kau lihat itu. Tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat itu. Itu nasihat ulama kepada kita sekalian. Yang berikutnya singkat amat tafakkur fi sawabihi. Adapun kita berpikir merefleksikan terhadap pahala-pahala melakukan kewajiban. Di sini huwa ayatafakkar fi sawabi ma'adallahu li auliyahi fil jannah. Maka kita berpikir terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita berupa surga. Para pejuang Nahdlatul Ulama, dimanapun mereka berada, yakinlah bahwa setiap langkah perjuangan kita diridhoi Allah. Apa dan yang dilakukan oleh kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat taufik oleh Allah SWT. Kita harus yakini itu. Agar apa? Agar hilang rasa pesimis, rasa minder, rasa keluh kesah. Sebab apa? Kalau kita berpikir pahala, semua menjadi ringan. Kalau kita berpikir tentang balasan Allah SWT, semua jadi ringan. Maka berpikir dalam konteks menggapai pahala, itu adalah penting untuk mendapatkan keberkahan duniawi, keberkahan ukhrawi. Kemudian berikutnya adalah tafakkur fi iqabihi. Kalau kita berpikir tentang iqab, siksaan, maka kita
akan selalu terhindar untuk tidak melakukan kesalahan. Terhindar untuk tidak melakukan dosa dan noda. Itu pentingnya kita berpikir agar kita terhindar dari kesalahan, noda dan dosa. Yang terakhir adalah kita tafakur fi ihsani, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kebaikan Allah tiada tara. Maka Allah mensifatkan dirinya dengan sifat Rahman Rahim. Rahman adalah sifat Allah yang mengungguli semua kasih sayang seluruh makhluknya. Ya, kasih sayang Allah tidak bertepi. Kasih sayang Allah adalah tidak ada ujung pangkal, tidak ada awal, tidak akhirnya. Saking kenapa? Saking banyak dan besarnya rahmat Allah SWT kepada kita sekalian. Itulah nasihat-nasihat penting bagi kita sekalian, warga Nahdlatul Ulama, khususnya di keluarga besar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang menjadi pembelajaran positif bagi kita di dalam mengenapaki kehidupan kita di akhir zaman ini. Masya Allah, kita sudah berada di ujung akhir dunia. Maka tidak ada yang paling mulia kita siapkan adalah kesiapan ilmu, kesiapan iman, kesiapan generasi-generasi yang taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang siap melanjutkan estafet perjuangan organisasi kita Nahdlatul Ulama, organisasi kita tercinta, Mahakarya, Almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya kira ini pengajian malam mingguan kita, malam ahadan kita. Ya, saya tahu ini Ustaz Ustaz Fatur Rahman, sekretaris wilayah, ngurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau, banyak agendanya malam minggu ya. Tapi ini adalah uswah qudwah hasanah. Saya kira pengurus-pengurus wilayah yang lain akan mengikuti jejak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa. Aplaus untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau yang menginisiasi untuk nanti secara bergiliran para masyayikh, para tuan guru kita untuk memberikan tausiah-tausiah perjuangan, tausiah-tausiah agama untuk menjadi bekal bagi kita seluruh kader Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Ini sekjen yang mengawali, insya Allah nanti para masyayikh kita akan bergiliran untuk memberikan rangsangan-rangsangan perjuangan, motivasi perjuangan. Sebab kalau kita tidak diberikan terus injeksi-injeksi, kita mungkin malas, kita mungkin tidak semangat dalam berjuang. Sekali lagi selamat saya ucapkan, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan, Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama mengucapkan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh badan otonom yang terlibat di dalam agenda pengajian tahun baru Hijriah ini. Sekali lagi atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama mengapresiasi agenda-agenda Nahdliyah seperti ini untuk terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan di awal tahun baru bahwa ini adalah awal tahun baru kita untuk menapaki kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf mungkin terlalu panjang tapi karena kita diam di rumah jadi tidak apa panjang-panjang. Tidak apa panjang-panjang. Kenapa? Karena kita di rumah saja ini. Kita menjaga tetap protokol 5M 1D. 1D itu adalah doa. Ini penting. 1D itu doa. Tetap kita panjatkan doa agar corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Kemudian kita baca Fatihah, mudah-mudahan agenda kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua para pejuang Nahdlatul Ulama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Keluarga-keluarga kita semua sehat walafiat. Kemudian kita semua dapatkan rezeki halal barakah dan tentu untuk perjuangan agama nusa dan bangsa melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf kepada seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau, sejajaran semua. Mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.